Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan yang diturunkan dari Sinode GKI di Tanah Papua dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 1 sampai 16 dilanjutkan pada pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 dengan tema umum adalah kekasihku Tuhanku. Kekasihku Tuhanku. Pembacaan ini membuat sebuah pertanyaan. Sebab biasa pembacaan ini adalah pembacaan yang mengarahkan sebuah pasangan suami istri untuk melihat jati diri yang ada pada suami dan istrinya, untuk mengantar mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan Tuhan, mereka akan mengaku di hadapan Tuhan untuk berjanji sehidup semati sampai maut memisahkan mereka. Ini pembacaan yang biasa diarahkan oleh para pelayan untuk penggembalaan kepada perkawinan, dan juga untuk mengarahkan kedua pasangan yang siap untuk diberkati supaya mereka memegang teguh janji iman mereka. Tetapi mengapa Sinode GKI menurunkan bacaan ini kepada kita pada 18 September 2022 pada minggu saat ini untuk diberitakan? Berarti ini ada sebuah persoalan yang Tuhan inginkan kepada kita, keluarga-keluarga, dan juga kepada jemaat Tuhan, supaya di dalamnya mengarahkan bagi keluarga-keluarga yang sudah matang dalam menempuh kehidupan, bisa kembali memberikan sebuah nasihat kepada keluarga yang muda, bahkan kepada anak-anak kita yang dipersiapkan untuk memasuki apa yang hendak Tuhan anugerahkan bagi kita dalam perintahnya untuk pergi berkembang biak. Sebab perkawinan adalah sebuah perintah, Bapak Ibu. Perkawinan itu sebuah perintah yang di dalamnya ketika kita membaca Kejadian, Allah menciptakan manusia, Allah memerintahkan mereka untuk berkembang biak memenuhi bumi. Sebelum berkembang biak, Allah melihat keduanya itu baik. Allah memberkati. Terus di dalam pemberkatan itu Allah memerintahkan untuk pergi berkembang biak. Sehingga kalau gereja melaksanakan pemberkatan nikah, kami majelis jemaat menggembalakan jemaat itu sampai sejauh mana mereka harus bertekung pegang janji. Jangan di ujung jalan macam artis-artis begitu yang ketong nonton tuh. Yang paling cepat waktu saya ikuti tahun-tahun yang lalu, ada satu artis yang baru nikah 6 bulan langsung cerai. Ini nikah apa begitu? Ini pertanyaan yang timbul. Ada juga pernikahan-pernikahan yang membawa orang, dan khususnya kita orang-orang Kristen. Dan beberapa kali jemaat datang membicarakan persoalan hidup mereka untuk menikah ulang. Kami pendeta, kok kasih nikah langsung kok leher putus? Peraturan keras sekali. Bahkan majelis siapa yang waktu itu terlibat langsung diberhentikan. Kau mau ketua klasis kah, ketua apa kah, jemaat kah, kedengaran dan ketahuan langsung leher putus. Dan beberapa jemaat datang kepada saya masih tugas di Moso waktu itu, di perbatasan ketika 2019 ke 2020 COVID.
Terus mereka dengar ada pendeta di Moso yang biasa kasih nikah orang, saya yang kasih nikah. Tetapi di dalam proses pernikahan saya tidak sembarangan menikahkan orang atau memberkati, tidak. Sebab gereja tidak berkuasa untuk menikahkan, gereja berkuasa hanya memberkati. Yang menikahkan itu adat dengan pemerintah. Majelis kita ingat, gereja hanya memberkati satu kali, itu saja berkat itu. Yang kasih nikah itu pemerintah dengan adat. Kami tidak kasih nikah, kami memberkati saja. Sehingga kalau satu kali berkat itu, Yesus bilang sampai maut memisahkan itu. Dan kita mengajarkan jemaat untuk hidup begitu. Dan ketika orang datang kemari bicara-bicara, ada yang tawar-tawar. Bahkan ada beberapa majelis juga datang bicara dengan saya mau kasih saya uang. Saya bilang, oh kasihan. Justru uang ini yang Yesus dapat jual ini. Kamu jangan jual saya ke. Kamu tahu peraturan gereja baru. Langsung majelis pulang. Jangan kamu jual saya ke. Majelis-majelis yang 12 orang itu satu jual Yesus pernah jadi. Jangan sampai kamu jual saya lagi. Dan saya tidak pernah, dan saya tidak mudah dengan barang-barang itu. Dan ketika saya menikahkan 2 orang, dipertanyakan kenapa? Oh, instruksi dari gereja Pengharapan memberikan rekomendasi untuk pendeta Numberi yang kasih nikah. Itu jemaat dari Pengharapan. Sebab COVID itu jemaat ini tutup, tidak bisa ibadah dan segala macam. Sedangkan niat jemaat itu mau begini-begini dan begini. Sehingga waktu itu Ibu Ketua Majelis Jemaat memberikan rekomendasi, coba tanya Bapak Pendeta di atas. Saya turun, saya gembalakan. Oh, tinggal saja di bawah, tidak boleh naik. Gembalakan sampai saya kasih nikah. Saya memberikan pengajaran. Ini bukan saya Pendeta Numberi, tetapi Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana nanti Bapak Ibu dorang 2 bawa. Tapi di dalam penggembalaan itu saya tanya, biasa saya punya pertanyaan. Saya gembalakan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Pertama saya tanya laki-laki, dia begini, kok bisa kenal dia dari mana, sampai dia bisa jatuh cinta dari mana? Biasakan dong bilang kalau cinta ditolak, ayo bertindak. Kok pakai ilmu tarik dia kah? Hatanya dia begitu. Dia diam, dia bilang, Bapak tidak. Kita dua ini sudah hubungan itu sudah sekitar 4-5 tahun dari sekolah. Oh begitu. Oke. Terus bagaimana? Kamu 2 jalani selama 5 tahun, kamu 2 belajar. Bagaimana? Oh Bapak begini. Oh betul. Berarti sudah mengetahui satu sama yang lain ya. Oke. Berarti tidak ada persoalan. Saya mendoakan kau supaya kau masih muda. Karena nanti kau naik di atas perahu, kau akan kena gelombang. Tapi kau ingat bahwa nakoda itu Yesus. Kau hanya naik bersama-sama. Terus saya gembalakan perempuan. Saya tanya juga hal yang sama. Oh betul. Berarti dua punya percakapan ini, dua sudah bertemu selama 4-5 tahun. Oke, bisa. Saya mengarahkan sampai diberkati. Saya pernah mengarahkan menikahkan orang begitu juga. Tetapi saya tanya terus pengakuannya, memang betul Bapak. Ketika saya suka dia tidak suka saya memang saya pakai barang untuk tarik dia. Ini penggembalaan majelis yang hanya kalau bicara-bicara begitu kan. Memang saya suka dia jadi. Saya bilang, Bapak ini dia punya pegangan sedikit dekat saya, terus saya bikin dia begini, dia suka sama saya. Oh suka sama itu. Terus kamu 2 punya anak, bagaimana? Kamu 2 punya hidup, begini. Sekarang kamu mau datang kepada Tuhan dengan cara begini, bagaimana? Dan itu menjadi pergumulan saya. Saya harus berdoa kuat. Sebab itu kalau kami pendeta-pendeta memberkati dan salah untuk membersihkan hal itu yang membawa kedua pasangan itu di dalam perjalanan itu karena nikah berdasarkan ilmu, cerai.
Orang Kristen tidak mengenal jodoh. Itu saudara-saudara dari seberang yang pakai kata jodoh. Tapi kita itu adalah kasih karunia. Kami hanya berdasarkan kasih karunia. Sebab itu yang ada sebuah lagu bilang, dia terlahir dari tulang rusuk. Itu adalah kasih karunia. Kami tidak mengenal namanya jodoh. Kalau jodoh, manusia bisa menjodohkan manusia dan segala macam, tapi kami kasih karunia. Karena seizin Tuhan kami bertemu. Kami membangun komitmen hidup bersama-sama. Yang di dalamnya kau punya anak, tidak punya anak, dan sebagainya. Sampai rambut memisahkan. Ini pengajaran-pengajaran yang terkadang ketong majelis harus lihat di dalam penggembalaan. Sebab beberapa orang yang datang kepada saya terus mau bicara begitu, saya bilang mereka begini, siapa yang kasih nikah kau? Kamu dua. Oh, Bapak Pendeta ini, pergi ke dia. Pergi ke dia. Dia nanti kasih cerai kamu dua. Saya bilang begitu. Ini persoalan realita kehidupan. Dan ada seorang teman pendeta yang menuliskan tesis dan konsultasi dengan saya. Dia tulis tentang perceraian orang-orang Kristen di kelas GKI Timika. Dia datang konsultasi dengan saya mengarahkan dia untuk bagaimana dia menguji dia punya tesis itu untuk melihat nilai-nilai pengajaran dan nilai-nilai ketahanan setiap perkawinan itu. Di klasis Timika, saya bilang kalau hanya di klasis Timika itu satu klasis, kita ini 55 klasis. Paling tidak ibu bawa 1/10 sampelnya. Dan ibu harus uji coba. Tanya ke dalam gereja, tanya ke dalam yang terkait berapa jumlah orang-orang yang mengajukan cerai. Di dalam pertanyaan-pertanyaan itu ibu harus pasti akan temukan berapa jumlah orang yang datang kasih cerai. Dan di dalamnya itu saya bilang, ibu, dalam gereja ini kita membuat laporan-laporan sidang. Kita hanya kasih masuk berapa yang meninggal, berapa yang keluar, berapa yang ini. Tetapi di dalam laporan-laporan sidang jemaat, kita tidak masukkan berapa orang yang cerai di dalam jemaat. Adakah majelis? Saya besar dan jadi pelayan dalam jemaat sini, sampai dikirim keluar, saya tidak pernah baca laporan yang jumlah perceraian yang ada di dalam jemaat ini. Klasis ini, sinode, tidak ada ya, tidak tertulis toh. Tapi yang tertulis orang mati, keuangan dan segala macam kita laporkan. Jumlah ini kan tidak ada. Ini yang menjadi catatan khusus sebagai rekomendasi saya untuk bagaimana kami melihat juga ketong catat berapa orang yang ketong kasih nikah, terus selidiki, majelis punya tugas selidiki dan ketong catat berapa orang yang. Dia saya bilang sama saya punya teman pendeta begitu. Di dalam dia peneliti dan dia teliti, dia cek-cek, oh ternyata begini. Dia datang konsultasi, berangkat dari Timika, datang lagi bicara dengan saya. Saya bilang oke, ibu lihat begini. Ada dua hal menjadi hipotesis ibu. Yang pertama, ibu lihat bahwa mana yang salah begitu. Saya bilang, ibu lihat dari ibu punya hasil lampiran dan laporan yang saya baca ini, saya lihat bahwa ini ada dua hipotesis ibu. Human error, manusia yang kacau, atau technical error, atau sistem pengajaran. Manusia yang kacau, manusia yang tidak bisa bertahan dengan dia punya janji, atau ada kekurangan-kekurangan dalam menjalankan kehidupan, baik dari pihak laki-laki, perempuan. Bahkan kalau di Papua kawin sampai 3-4 tahun, ketika nanti tidak memiliki anak, mama mantu dia bicara apa, aku cerai saja. Tidak bisa karena begini. Kawin itu harus punya anak. Yang ganti kau siapa nanti? Apalagi kalau menganut ketong punya paham yang di tabiisme, di ketong di Tabi dan Saireri dan tempat-tempat yang lain. Kepala-kepala suku tuh
Kalau saya kawin baru saya tidak punya anak, saya tempat ini besar, siapa yang mau jaga? Diberkati ini. Terpaksa harus cerai itu, kawin baru untuk cari anak lagi. Dan ini yang paling, dan saya bilang human error, manusia yang kacau. Sebab yang kekacauannya tuh dari mereka, dan kita orang para hamba Tuhan yang menggembalakan mereka untuk melihat komitmen. Sebab barusan bertemu saja memuji satu sama yang lain. Nanti baru kita masuk melihat firman Tuhan ini. Ini realita kehidupan yang kita harus kasih tahu. Yang di dalamnya juga nanti kita lihat yang orang bilang technical error. Teknik itu sebuah penggembalaan, sebuah pengajaran dan sebagainya. Yang bagaimana kita harus ajar. Kita harus ajar kepada jemaat. Jadi saya bilang sama ibu begitu. Ibu lihat, itu pengajaran gereja ini yang salah kah? Kalau Katolik dong punya ekstrim sekali. Tapi kita ini yang salah kah? Coba ibu kita lihat, baru kita lihat pengajaran yang bagaimana. Oh, proses penggembalaan begini-begini, kita ngajar orang begini, 2 minggu hanya berdiri, lihat dan sebagainya. Tapi kebanyakan daripada itu, ketika ibu dia meneliti, hampir 87% orang-orang GKI yang bercerai. Di dalam perceraian itu, karena tidak bisa nikahkan, mereka lompat pagar pindah ke jemaat lain. Ini pergumulan dan tantangan yang hebat bagi kita majelis. Berkurangnya di dalam ilmu misi, saya bilang sama ibu, di dalam ilmu misi berkurangnya orang keluar dari dalam gereja ini termasuk salah satu. Dia keluar karena ini persoalan pernikahan saja. Menjadi rumusan dan mudah-mudahan kita orang bahas dia di dalam pengajaran-pengajaran sidang yang akan datang di Sinode GKI. Kita orang mengubah konsep berpikir kita dengan pengajaran supaya mengarahkan jemaat untuk melihat nilai-nilai kehidupan perkawinan itu, supaya mereka sampai memutih rambut, maut memisahkan, mereka harus hidup tekun dan setia. Dan itu sudah dibawa berdasarkan rekomendasi itu. Sinode kemarin memutuskan dengan sistem-sistem pengajaran. Mudah-mudahan disosialisasikan dari klasis turun ke jemaat, supaya kami para hamba Tuhan memegang hal-hal itu untuk menjadi pengajaran jemaat. Itu menjadi pengantar kita melihat bagaimana firman Tuhan yang diberikan dari Sinode GKI dalam Kidung Agung untuk melihat nilai-nilai pujian antara suami dan istri. Kita kembali ke Alkitab, kita melihat dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 1 sampai dengan 16. Ada 2 pembagian di situ. Yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8 menjelaskan tentang kerinduan mempelai perempuan, yang dimana Kidung Agung ini adalah sebuah nyanyian cinta di dalam sebuah perkawinan yang diajarkan kepada bangsa Israel. Khususnya Kidung Agung ini diperkirakan ditulis oleh Salomo dan ada beberapa orang-orang yang lain. Kidung Agung ini sebuah nyanyian, puji-pujian yang biasa dipergunakan dalam pernikahan-pernikahan, terus mengarahkan kedua mempelai itu untuk melihat cinta mereka. Sebab tradisi Keyahudian untuk pernikahan itu, kalau kita melihat di dalam budaya kita itu hampir sama. Pembayaran mas kawin, orang pergi minang dan sebagainya. Sebelum Injil masuk, kita punya budaya itu sudah ada. Dan inilah yang bangsa Israel lakukan dan pengajaran-pengajaran puji-pujian. Ketika mereka mau dipersatukan, dinikahkan, ada tarian, ada puji-pujian, menyanyi-menyanyi, dan diungkapkan sanjak-sanjak ini atau pantun-pantun ini untuk memuji bagaimana perempuan dia punya kehidupan dari lahir, dia punya tubuh,
dia punya keperawakan, dia punya perilaku hidup dan sebagainya. Dia punya dorang bilang cara hidupnya. Begitu pula dengan laki-laki. Jadi puji-pujian ini diajarkan untuk bagaimana perempuan dan laki-laki itu saling mengagungkan. Mengapa demikian? Pengajaran ini juga berkaitan dengan bagaimana mereka memahami Allah menciptakan kedua pasangan. Yang pertama, Allah menciptakan Adam dari tanah. Yang kedua, perempuan itu dari tulang rusuk. Dan Allah punya wajah serupa segambar dengan manusia yang disebut Peniel. Peni itu wajah, El itu Allah. Wajah Allah. Jadi serupa segambar dengan Allah. Manusia dibentuk berpikir sama seperti Allah. Manusia diberikan kuasa hampir sama seperti Allah. Dan bagaimana manusia itu harus mengagungkan manusia. Sebab manusia itu tidak sama seperti yang lain-lain diciptakan. Sehingga layaklah ketika pujian-pujian ini disampaikan untuk saling memuji, memuliakan wajah Allah itu. Kau mau baik, kau mau tidak baik, kau mau buruk, mau tidak buruk. Tetapi ketika kau jadi manusia, kau itu adalah gambar dan rupa Allah. Ini hal yang pertama. Sehingga pengajaran ini dia menggambarkan itu. Bagaimana melihat keagungan Allah. Kita mau lihat Allah lewat mana? Tidak bisa. Kita tidak bisa melihat Allah. Transenden sangat tinggi. Tapi kita bisa melihat Allah lewat pekerjaan dan karya-karyanya. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian yang bisa berjumpa dengan Allah. Hanya Musa hanya melihat belakang Allah. Tetapi untuk melihat face dan wajah tidak bisa. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian bahwa Allah punya wajah dan mirip itu sama seperti manusia. Ini hal yang pertama, makna Kidung Agung. Dan yang kedua, puji-pujian ini disampaikan khususnya bagi kaum wanita, bagaimana mereka bisa mendapatkan laki-laki itu. Sebab tradisi untuk mau mencari laki-laki seorang Yahudi itu sangat sulit. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan sebagainya. Sebab apa yang hendak mereka sampaikan untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian mereka, yang mereka tahu bahwa laki-laki itu adalah Allah. Seperti pemahaman kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, bagaimana Paulus mengarahkan jemaat di dalam Filipi, di dalam Efesus pasal 5 tentang kasih Kristus adalah dasar hidup rumah tangga. Paulus bilang pada ayat yang ke-25, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Paulus memberikan pemahaman tentang dasar hidup keluarga yang bersumber daripada bagaimana pemahaman laki-laki mengarahkan perempuan untuk melihat itu. Sehingga kalau Paulus punya pemahaman sampai kalau kita pertemuan perempuan kamu diam, laki-laki yang harus bicara. Ini konteksnya juga di dalam sebuah pengajaran yang hendak dinyatakan dalam Kidung Agung untuk puji-pujian. Pada ayat 2 sampai ayat 8, bagaimana perempuan menjelaskan hal itu. Dan yang kedua, khususnya bagaimana mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem pada ayat 9 sampai dengan 16. Ini menyatakan bagaimana dia punya suami yang dia dapat. Di situ ada sebuah gambaran. Pertanyaan pada ayat 9, apakah kekasihku? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini?
Dan pada ayat 10 sampai ayat yang selanjutnya itu menjelaskan tentang keindahan daripada perempuan ini, dia punya suami. Seperti madu, kekuatan emas dan mur apa segala macam. Itu menggambarkan bagaimana tubuh kehidupan dan bagaimana perempuan punya suami ini, dia punya keperkasaan yang Tuhan berikan dari kelebihannya. Itu sebuah puji-pujian lagu yang menggambarkan hal-hal demikian, tetapi ditunjukkan kepada seorang laki-laki. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, puji-pujian ini menggambarkan sebuah keelokan, sebuah pandangan hidup, juga yang di dalamnya bagaimana laki-laki itu dia bertindak. Jadi ketika perempuan ini dia mengagungkan laki-laki, itu berarti laki-laki dia punya keistimewaan. Tetapi pertanyaan yang timbul, kalau hal ini demikian, apakah di dalam masa perkawinan sampai masa tua mereka, puji-pujian ini akan terus berlangsung? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan untuk bawa kepada kita. Nanti kita lihat. Dan hal-hal ini yang terjadi, saya percaya di dalam persekutuan dan di dalam perkumpulan, bagi kita yang pernah, yang sudah menikah dan mempunyai keturunan. Kalau saya baru 43 tahun, saya baru berkeluarga sekitar 10 tahun, saya punya anak 3. Dan saya, bagaimana ketika saya digembalakan juga sesama pendeta, sampai sekarang, ketika saya dengan saya punya istri, kita dua beda 11 tahun. Berasa istri barusan 34, saya sudah 44. Orang bertanya, Bapak Pendeta jauh sampai, tanya saya begitu, jauh sekali, usia beda, sampai 11 tahun bisa ini, ya. Sebelum itu karena kasih karunia Tuhan, saya mempersembahkan saya hidup masa bujang untuk Tuhan. Ketika saya keluar dari masa di mana saya menghabiskan hidup kepada setan. Dan ketika saya melangsungkan saya punya kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, saya dengar janji Tuhan sampai pas di dalam waktu Tuhan. Tuhan memberikan saya kasih karunia. Saya mendapatkan saya punya pendamping hidup. Dia barusan selesai kuliah, saya sudah ini, dan kita dua dapat berjalan sampai mengikat komitmen pernikahan. Umur itu tidak menjadi persoalan. Tetapi bagaimana komitmen dan bagaimana kita dua bisa saling memahami satu sama yang lain. Dan ketika saya menggembalakan beberapa CD jemaat yang saya mau sidikan, di dalam situ saya mengarahkan mereka untuk bagaimana keteksasi pranikah. Saya punya kehidupan kepada saya punya anggota CD jemaat, calon CD jemaat itu, dan mereka kita bertanya, sharing. Sebelum nanti kamu juga sama seperti saya, atau ada yang mau jadi pastor sini dong, ketawa, tidak kawin. Kalau tidak kawin, Paulus bilang itu juga kasih karunia. Sebab kawin atau tidak kawin itu sama, tetapi kalau kawin nanti dia punya risiko begini. Dan di dalam pertanyaan-pertanyaan itu saya menggembalakan saya punya CD jemaat dan saya berbicara begitu. Saya teringat pada 2002 ketika saya digembalakan untuk memasuki pengakuan kita sebagai CD jemaat dengan seorang pendeta waktu itu, pendeta Ishak Rumpaisum. Dia kumpul kita laki-laki. Ini keteksasi pranikah ini untuk kamu laki-laki, kamu duduk. Dia bilang dia mengajarkan kita tentang pernikahan. Dia juga punya usia dengan maitua 7 tahun. Dia bilang ada 4 hal. Yang pertama, hal pertama itu ketika kau nikah dengan kau punya maitua, kau bisa pukul dia. Ini pendeta yang ngajar untuk saya waktu itu belum jadi pendeta. Kau bisa pukul dia, harus kau bisa pukul dia. Kita mau bicara langsung Bapak Pendeta Rumpaisum bilang, jangan dulu bicara, nanti kamu dengar saya bicara saja.
Kenapa kau harus bisa pukul dia? Kau pukul itu ada dua kekuatan. Kau pukul dengan tangan, kau pukul dia dengan kata-kata, dengan firman. Sebab kita punya adat ini, kalau itu yang duduk bicara-bicara begini, dia begini, kita harus pukul. Pukul itu adalah sebuah nasihat. Yang ada kata-kata bijak bilang unjung rota itu adalah emas, supaya jangan begini. Terus dia bilang yang kedua, harus beda umur. Saya dengan sama itu saja 7 tahun, harus beda umur, supaya ketika kamu jalan sama-sama, biasa nanti sampai umur 40 tahun, biasa perempuan yang nanti bisa ada begini-begini, terus laki-laki bisa begini-begini. Karena di dalam masa-masa itu nanti ada namanya masa puber, 40 tahun, 60 tahun, dan 80 tahun. Masa puber pertama itu puber-puber yang gila, dia sampaikan begitu. 40 tahun itu nanti orang ketika nikah terus begini-begini, terus dia bisa tinggalkan pasangan hidup sampai puber yang kedua 60 tahun. Itu saya ingat pengajaran itu, dan saya bagikan kepada saya punya, tetapi yang tidak baik saya tidak ajarkan. Dan saya bilang begitu, nanti ketika kau lihat kau punya maitua begini, kau akan lihat dia dulu kamu dua jalan pasangan sama-sama, hidup sama-sama, kamu dua saling mengasihi, memuji. Tetapi ketika perempuan dia sudah kendor, dia sudah begini, nanti kau akan biasa makan di rumah, tapi nanti kau bisa makan di warung juga. Ini pembacaan ini begini, puji-pujian pertama. Tetapi nanti kalau di dalam realita hidup sampai masa-masa seperti begitu, apakah kita tetap mempertahankan pujian ini? Nanti kita lihat, benarkah majelis? Salah? Atau nanti biasa ibu-ibu dong kumpul baru bilang begini, siapa itu dulu udah kuat sekali, dia begini-begini, kenapa sekarang begini? Dia malah olahraga sekali, dia perut sudah naik, dia sudah begini. Terus nanti teman-teman lagi tanya, kenapa dulu bagaimana? Dulu itu dia atletik, justru dia itu dulu pemain bola, jadi saya semangat sekali. Begini tiba-tiba ketemu, tapi usia yang makin naik, pace perut sebesar, sudah tidak bisa kuat lari. Dengan ini duduk kumpul-kumpul, duduk cerita, biasa kan? Biasa bumbu-bumbu di dalam itu, perkumpulan-perkumpulan itu kan cerita-cerita begitu, ada toh? Betul toh? Ada, pasti ada saja. Sebab dalam teori perempuan punya kata-kata itu bisa lebih daripada 10 kalau laki-laki 1. Misalnya kalau dari sini ke pasar tuh, terus pulang, tanya dia, ma ke pasar beli ikan apa? Nanti dia akan cerita, saya naik taksi, saya begini-begini, saya pusing begini, terus saya ke dalam baru saya cari ikan lagi, bau lagi, terus saya kesana saya lihat ikan mahal, terus saya begini, terus saya bawa pulang. Padahal yang saya tanya begini, kita tanya, kau beli ikan apa? Kau jawabkan ikan cakalan saja. Kau jawab ikan cakalan saja. Tapi tidak, nanti dia akan menjelaskan. Dia punya perjalanan sampai dia beli ikan apa, terus dia kembali. Itu artinya bahwa dia punya kata-kata itu melebihi. Itu di dalam penelitian untuk perempuan. Sehingga dia bilang perempuan itu cerewet. Cerewetnya itu di situ karena menurut penelitian. Kan kita hanya tanya, ma beli ikan apa? Saya beli ikan cakalan, diam. Tapi dia akan jelaskan, saya dari sini saya putar apa segala macam, saya masuk pasar bau lagi, saya cek ikan. Yang saya tanya itu kan hanya ikan apa kau beli? Tapi kau akan jelaskan begitu. Sama itu juga begitu. Saya tes teori itu betul. Dia guru toh. Dia guru. Sama itu ini ibu guru, jadi saya tanya itu. Ma kau ke sekolah baru ada kepala sekolah. Dia bilang, saya ke sana tapi begini, dijelaskan. Tapi saya duduk diam. Saya bilang, saya tanya kepala sekolah adakah tidak? Karena saya mau ketemu dengan kepala sekolah. Dia tanya sampai selesai, dia bicara terus dia bilang, yo. Terus saya ke sana begini, kepala sekolah dia ada tapi dia keluar. Saya tanya, kok kepala sekolah adakah tidak? Tapi saya memahami itu, teori itu, jadi saya diam. Dia jelaskan yang sebenarnya saya bingung. Saya bilang, saya tanya dia kepala sekolah adakah tidak? Saya mau pergi ketemu. Tapi dia jelaskan anak-anak sekolah, saya ketemu ke sana kemari, lihat dari tadi dong baku pukul, baku lempar, baru ketemu ada urus ini. Padahal tanya kepala sekolah, kok jangan cerita yang semua ada di dalam kau punya lingkungan sekolah dengan itu. Memang saya langsung mengakui
teori yang bagaimana teori komunikasi yang menyampaikan bahwa bagaimana perempuan itu disampaikan cerewet, itu sebab itu. Cerewet, kita bilang perempuan itu cerewet karena itu. Di dalam penelitian begitu. Saya sama itu juga sama itu bicara begitu aja. Saya duduk diam-diam saja. Selesai begitu baru saya tanya dia begini. Yang saya tanya, kok itu hanya ada kepala sekolah? Kak, saya mau ketemu dia. Dia bilang dia ada tapi tadi dia keluar. Kok bicara sampai 5 menit baru saya tanya, kok ini hanya kepala sekolah saja? Nah, itu. Ini ada di dalam Kidung Agung yang mengantar kita lihat. Realita manusia itu begitu. Jadi nanti ketika kita lihat sampai kehidupan, apakah puji-pujian ini bisa berlangsung? Halo, bagi kita yang umur 40 tahun, yang duduk dengan pasangan-pasangan, bisakah? Bisa, ya bisa toh. Sebab nanti, saya dapat dia tuh waktu itu dia pemain bola dia bagus-bagus, tapi sekarang ini ada perut sebesar, dia sudah kuat lari lagi, dia begini-begini, itu pasti ada itu. Itu pasti, tidak mungkin tidak ada. Betul toh ibu-ibu toh? Itu pasti. Itu pasti. Tapi kalau laki-laki juga begitu ya Pak Martinus ya, Pak Penetua ya. Iya laki-laki juga. Dulu sapu istri itu kita begini-begini dapat dia tetapi saya bilang dia harus minum diapet kah ini untuk supaya dia bisa kasih langsing. Ini tidak. Saya mau ajak dia jalan sore tidak bisa. Aduh, ini bagaimana Dulu dia bagus-bagus, tapi sekarang umur 40 ke atas itu dia sudah gembrot-gembrot. Saya mau ajak dia untuk kasih turun ini, dia bilang malas. Itu pasti, itu realita manusia. Sebab itu yang nanti menimbulkan persoalan. Kita bisa ketahui tapi menimbulkan persoalan. Karena mati dia sudah gendut, terpaksa dari Papua 1 cari ke Papua 2. Betul tuh? Salah kah? Benar itu. Nanti kaget begini dari Papua 2 punya pindah Papua 3 dan sebagainya, Papua itu. Ini kenyataan. Nanti sebentar dia punya makna, kita akan lihat kenapa sampai diturunkan dan mengajarkan kita. Dan di dalam pengajaran ini juga mengarahkan kita orang supaya kita jaga hidup, jaga mulut, jaga kata-kata untuk bagaimana kita mendisiplinkan waktu untuk kita hidup bersama-sama sampai maut memisahkan kita. Sebab persoalan-persoalan rumah tangga yang terjadi, Bapak Ibu, persoalan fisik, persoalan ini, persoalan itu. Dulu kita mau ketemu itu, tagatnya sedikit saja, jalan sedikit. Aduh mama, dia mau jatuh. Aduh, kok kenapa sayang? Aduh, ini kalau laki-laki saya pukul dia nanti. Ini pertama toh. Nanti kalau 40 tahun yang ini ke atas jalan sama-sama terus kasih tinggalnya di sebelah situ dia jatuh. Aduh Pak, saya kaki sakit ini. Kok mau mata taruh di mana? Halo, pasti toh. Kok mata taruh di mana? Masa itu besar-besar situ. Kok mata taruh di mana? Pasti bilang macam begitu. Tapi dulu, aduh sayang, kok kenapa? Ini kalau laki-laki saya pukul dia ini. Tapi menjak waktu nanti akan kata-kata begitu. Betul toh? Iya, itu pasti betul. Karena saya sudah lihat kita begitu ya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pengajaran ini mengantar kita untuk melihat arti hidup yang sesungguhnya. Jangan puji-pujian yang sementara ini Alkitab ajarkan. Ketika usia mulai berlanjut dan perubahan-perubahan di dalam fisik, baik perempuan, laki-laki dan segala sesuatu, iblis masuk di dalam tantangan-tantangan itu. Pengakuan yang kau mengaku di depan Tuhan, kau akan berbalik dan mengacaukan kita, dan disitulah penyebab
perceraian hidup itu terjadi. Perceraian hidup itu terjadi berbagai macam persoalan. Bukan itu saja yang saya bilang. Ketidakcocokan. Satu suka panas, satu suka dingin. Kalau saya biasa saya goreng tahu. Misalnya macam siapa mai tua bilang, dia kalau tahu itu kalau goreng itu sedikit-sedikit saja. Tapi kalau saya suka harus goreng dia tuh ada sedikit-sedikit hangus. Tapi bagaimana ketika tahu itu kita mau makan sama-sama? Ada punya penghargaan. Oh sudah, tidak apa-apa. Saling harus dua-dua di situ. Kalau sama-sama macam begini, satu harus mundur, satu ikut satu dulu. Satu ikut satu. Harus bisa orientasi adaptasinya begitu. Supaya jangan ada kekacauan. Kalau itu berlaku kepada kita, saya pikir di dalam hubungan keluarga itu, kita belajar selama 4 tahun pacaran bahkan sampai rambut memutih. Kalau kita saling menghargai, saling tunduk satu sama yang lain. Ini seperti firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana cara memuji dan cara menghormati satu sama yang lain punya kelebihan dan kekurangan. Ketika kita memiliki pasangan hidup dan kita mengakui bahwa dia punya kelemahan begini, kita tahu. Dia punya kekurangan begini, dia punya kelebihan begini. Itu kita orang satukan dia untuk membangun bahtera kehidupan. Saya pikir itu tidak ada kekacauan karena kita saling menghargai kekurangan satu sama yang lain. Tapi kalau kita tidak saling terbuka, nanti di ujung perjalanan pernikahan kita, yang menjadi batu sandungan pernikahan kita itu persoalan-persoalan yang tadi saya bilang. Persoalan-persoalan ini yang membuat perceraian itu terjadi. Oleh karena itu pengajaran ini mengarahkan kita untuk yang pertama, boleh memuji dan memuliakan satu sama yang lain. Sebab kita punya tubuh ini serupa segambar dengan Allah. Ketika manusia laki-laki diciptakan serupa segambar dengan Allah sama seperti perempuan, mari kita jaga kekudusan, kemuliaan Allah ini. Yang kedua, kita diajarkan untuk bagaimana puji-pujian ini kita bertahan. Sampai sejauh mana kita melihat janji kita kepada Tuhan dan bagaimana kita orang harus menghargai satu sama yang lain. Yang ketiga, pengajaran ini juga mengarahkan kita untuk melihat bagaimana kita saling keterbukaan yang tadi diajarkan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, bagi kita orang yang sudah memasuki usia yang sudah rambut putih, sampai mungkin ada yang sudah Tuhan panggil, ada yang masih bertahan. Itu saya harap firman Tuhan ini berkaitan dengan orang-orang tua itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman hidup kepada kami anak-anak muda. Bagaimana bapak dan mama dong bertahan itu. Bagaimana dong bertahan melihat janji kudus. Jangan hanya puji-pujian ini terus iblis pakai untuk menghancurkan keluarga kita. Akibat daripada dampak perceraian, anak-anak ini terjadi kekacauan. Anak ikut ini, anak ikut begini, dan kejadian-kejadian ini yang ada di dalam lingkungan pelayanan gereja. Kita bisa ketawa. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal demikian, Bapak Ibu, pengajaran gereja ekstrim sekali sampai sekarang. 1 kali 1. Pendeta kau mau kasih nikah ulang, kau dapat pecat. Terus nanti menjadi persoalan ketika mereka digembalakan sampai tidak memutih rambut. Penatua Siamas, pendeta, kami bertanggung jawab untuk Tuhan karena kita salah gembalakan mereka. Terus bagaimana kita sebagai majelis jemaat yang dipercayakan menjadi gembala ini, kita menjadi cermin yang hidup. Karena orang melihat kita, Bapak Ibu. Jangan nanti jemaat bilang begini, kau juga kau mau ajar kita di dalam ini, sedangkan kau saja begini. Ini pengajaran ini. Kita ditantang sekali. Dan ketika masa berlakunya kita orang kasih nikah orang, diberkati orang untuk mengantarkan orang kepada itu, kita sudah menerima berkat yang sama dulu baru kita mengarahkan orang. Sebab jabatan boleh lepas, tetapi tanggung jawab sampai kita orang pergi menghadap Tuhan
Apa yang kau kerja? Kau jadi penatua, kau jadi syamas, kau jadi pendeta. Kau mengarahkan orang. Kau sudah benar. Karena firman ini bermata dua, ada tusuk ke sana, terus sudah balik tusuk kita. Ini hati-hati sekali. Dan ini pengajaran yang sangat menarik ketika saya merenungkannya. Dan saya selalu berdoa, Tuhan usia ini 11 tahun, saya jauh dengan sapu istri. Sapu istri ini, saya selalu bicara dia olahraga tetapi saya sakit-sakit. Apakah ketondo punya pengakuan ini bisa tahan sampai tompo anak-anak ini? Bisa saya dapat panggil, kada dapat panggil duluan. Sebab saya sudah beberapa kali kasih nikah dan mengarahkan majelis saya dan begini-begini. Menjadi tantangan hidup saya yang pertama ketika saya merenungkan firman ini. Dan ketika saya membagikan pada saat ini dengan tuntunan Roh Kudus, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita, khususnya para majelis jemaat, menjadi catatan penting, dan bagi warga jemaat yang di dalamnya bukan mengarahkan ketong yang sudah hidup berpisah, tidak Bapak Ibu. Firman ini mengingatkan kita orang kembali kepada janji Tuhan. Kalau sementara ini Bapak Ibu yang masih punya pergumulan, saya tahu ada yang di dalam duduk tetapi sudah cerai hidup dengan suami, ada yang cerai mati, ada yang cerai mati. Demikian juga suami begitu. Mari firman Tuhan ini mengajak kita orang untuk kembali merefleksikan hidup. Yang Tuhan pesan bagi kita orang yang sudah ketika diberkati, kalau cerai hidup, kita bertahan, kita berdoa. Ada kemurahan Tuhan. Sebab ada beberapa kejadian yang terjadi ketika diberkati terus suami pergi tinggal sampai 5-10 tahun, terus suami bisa kembali. Sebab istri itu sudah tetap berdiri teguh pegang janji Tuhan. Terapa kau pergi dari saya, tetapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biar saya suami dia pergi, biar saya begini-begini, saya dulu mengganggukan dia, tetapi ketika saya begini, Tuhan kembalikan dia, saya punya suami. Kita dua punya pemberkatan ini, janji ini. Ada punya tantangan-tantangan yang orang datang mau begini kepada saya, tetapi saya tetap. Dan hal itu terjadi Bapak Ibu. Saya punya teman dan saya punya saudara, dia punya mama, ada di WKPO. Mungkin ibu-ibu don sudah tahu kalau saya tidak cerita di atas mimbar. Dia punya laki pergi sampai tinggal 10 tahun lebih, hampir 15. Tiba-tiba laki kembali. Dia lagi kembali. Terus dia bingung, dia balik tanya. Terus dia pernah konsultasi dengan saya, Bapak Pendeta, Sapaci ini dia sudah kembali, terus bagaimana. Terus saya bilang, kok terima dia? Kita di dalam aktivitas peribadatan, saya lihat ibu itu selalu aktif dalam ibadah-ibadah, masuk di dalam setiap ibadah, baik PW apa segala macam. Orang bisa bicara begini begitu. Saya yang pernah pertahankan ibu di dalam aturan gereja, orang-orang demikian tidak boleh pegang jabatan-jabatan. Tapi saya yang pernah bicara, kasih dia jabatan. Ibu pernah jadi koordinator KSP dan ibu dipersiapkan untuk ini. Suami sudah kembali, terima dia. Dan sekarang ini mereka hidup. Sebab itu hanya anugerah Tuhan, itu yang kita bilang kasih karunia, bukan jodoh. Kasih karunia saja. Dia kembali dan dua hidup sama-sama sampai sekarang. Laki-laki aktif dalam segala sesuatu. Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Seperti firman ini. Ketika puji-pujian ini ayat 6 bilang, dia bertanya, kekasihku di mana? Apakah dia begini-begini? Tetapi ketika perempuan ini dia tetap bertahan. Perempuan adalah tiang doa. Nanti ada memulihkan laki-laki itu, dia kembali. Dan itu kenyataan yang terjadi. Karena kita orang memegang, yang pertama adalah janji. Kita berjanji, Tuhan saya sudah janji. Maut memisahkan. Kalau dia mati ya sudah, tidak apa-apa. Biar saya tinggal yang siapa anak-anak saja. Ini janji ini yang harus kita ngajarkan kepada jemaat. Begitu juga laki-laki. Ada juga begitu. Biar dia punya istri sampai begini. Terus datang kemari, kita orang urus di Kerom. Pergi sampai 4-5 tahun terus datang kemari. Urus laki-laki dengan perempuan itu. Hanya laki-laki dia bilang, sapu istri nikah jadi, saya terima dia.
Kalau saya tidak nikah dengan dia, saya tidak terima. Sekalipun emas jatuh di dalam lumpur, dia tetap jadi emas, dia tidak pernah berubah. Kata-kata yang sangat bijak laki-laki itu. Artinya bahwa biar perempuan dia pergi, dia orang mau bikin dia bagaimana. Karena itu dia setia dengan komitmen kepada Tuhan, janji kepada Tuhan. Tuhan memulihkan. Iblis bisa datang mengacaukan, menghancurkan hubungan kita dengan satu sama yang lain. Tetapi ketika kita orang terus bersandar kepada Tuhan, meminta kasih karunia dan anugerah Tuhan, nanti kita lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jemaat yang masih ada tinggal tetap masih berjalan, kita berjalan. Tetapi bagi mereka, firman Tuhan sekarang mengingatkan, tetaplah berdoa senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Demikian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 bilang begitu. Sebab itu mari, firman Tuhan ini mengarahkan kita untuk hidup berumah tangga, hidup bersama, saling menguatkan, supaya di mana kita berada, kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Roh Kudus memampukan kita supaya kita mampu untuk menghadapi badai hidup. Sebab ketika kita menghadapi badai hidup, kita ini hanya keluarga biasa, tetapi yang memegang nakoda kehidupan adalah Yesus, bersandar kepada Dia. Amin.